Berkunjung ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Anda bisa menemukan jejak ajaran Islam di pulau penghasil kenari tersebut. Salah satunya adalah situs Al-Quran Tua. Situs Al-Quran Tua terdapat di Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut. Tergolong unik karena terbuat dari kulit kayu, berisikan ayat-ayat Al-Quran lengkap 30 juz 114 surat. Al-Quran Tua tersimpan dalam sebuah kotak yang juga terbuat dari kayu. Nurdin Gogo, penjaga situs Al-Quran Tua, mengatakan situs Al-Quran Tua ini berasal dari Ternate, Maluku Utara dan merupakan pusaka dari Kesultanan Ternate. Situs Al-Quran Tua ini bermula ketika 5 Gogo bersaudara, yakni Ilyas Gogo, Yang Gogo, Jo Gogo, Boy Gogo, dan Kimales Gogo menghindari incaran Portugis sekaligus melakukan syiar Islam ke negeri bagian barat. Nurdin Gogo merupakan generasi ke-14 keturunan Yang Gogo. Ia menuturkan sekitar tahun 1500-an hingga 1522 Masehi, Sultan Bayanullah yang saat itu merupakan Sultan Ternate mengirimkan ekspedisi ke negeri-negeri bagian barat dari Ternate. Perahu Tumak Nina yang membawa 5 Gogo bersaudara berangkat dari Ternate ke bagian selatan dan barat, melewati Laut Banda dan terus menuju ke perairan utara Pulau Alor. Gogo bersaudara kehabisan bekal sehingga mereka memutuskan singgah di wilayah barat laut Pulau Alor, yakni Fateli atau Tanjung Bota yang sekarang bernama Desa Alila untuk mencari sumber air minum. Ketika hendak kembali, bertemulah mereka dengan Raja Baololong dari Istana Bunga Bali dan terjadilah percakapan dan pertukaran cenderamata. Gogo bersaudara berlayar hingga ke Desa Tuabang, lalu menuju Alor Besar untuk menemui Raja Baololong. Raja meminta kelima bersaudara untuk tinggal di kampung Alor Besar. Seiring berjalannya waktu, Raja Baololong memberikan sebidang tanah, kemudian didirikanlah Uma Fanja atau rumah banda di kampung Bang Mate yang menjadi tempat penyimpanan Al-Quran Tua dari kulit kayu. Berbekal Al-Quran Tua tersebut, Gogo bersaudara mulai menyebarkan agama Islam, mengajar mengaji, sholat, zikir, dan perilaku Islami. Setelah itu didirikan Ropo atau rumah panggung kecil khas Ternate. Ropo menjadi cikal bakal Masjid Babu Solah Desa Alor Besar. Kemudian Gogo bersaudara merasa warga kampung Bang Mate sudah memahami ajaran Islam dan berniat pergi ke daerah lain untuk mengajarkan agama Islam. Atas kesepakatan, Raja Baololong menikahkan Putri Bui Haki, putri bangsawan saudara raja, dengan Iyang Gogo dan mereka menetap di Alor Besar. Sedangkan saudaranya yang lain, Ilyas Gogo pergi ke Desa Tuabang, Kecamatan Pantar Timur Alor, Jo Gogo pergi ke Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat Alor, Boy Gogo pergi ke Solor, Flores Timur, dan Kimales Gogo pergi ke Desa Lerabaing di wilayah Alor Barat Daya. Pada tahun 1979 Uma Fanja terbakar, namun tempat penyimpanan Al-Quran Tua ini tidak terbakar sama sekali dan hingga saat ini masih tersimpan rapi. Meski beberapa lembar sudah terdapat lubang dan kotak kayu sudah mulai lapuk karena usianya yang sudah mulai tua. Setelah beredarnya informasi soal situs Al-Quran Tua ini sampailah kepada Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate ingin membuktikan benar atau tidak situs Al-Quran Tua dari Alor tersebut berasal dari Kesultanan Ternate karena di Kesultanan Ternate sendiri juga memiliki kitab Al-Quran yang terbuat dari kulit kayu. Pada tahun 2011, Nurdin bersama beberapa pegawai dari Kabupaten Alor diundang untuk hadir di Festival Lagu Gam di Ternate, Provinsi Maluku Utara. Saat itu, Sultan Ternate Mundafar Shah mengirimkan delegasi ke Alor Besar yang terdiri dari Wakil Sultan, Sekretaris Kerajaan, Wakil Wali Kota, dan Imam Masjid Ternate dengan misi khusus untuk memohon pada masyarakat Alor agar bersedia meminjamkan mushaf Al-Quran Tua untuk dipamerkan di festival. Pada tahun 2011, Al-Quran Tua pertama kali dipamerkan di Festival Lagu Gam Moloko Kiraha di Ternate, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian Kesultanan Ternate, mushaf Al-Quran Tua yang masih utuh hanya ada di Alor NTT, sedangkan yang berada di Kesultanan sudah rusak padahal usianya lebih muda dibandingkan yang ada di Alor. Menurut Nurdin Gogo, kedatangannya bersama mushaf Al-Quran Tua disambut dengan upacara, tarian-tarian, dan juga tangisan masyarakat Ternate yang rindu berjumpa dengan keluarganya juga dengan mushaf Al-Quran Tua. Ikatan emosional ini memperkuat bukti bahwa Gogo bersaudara
merupakan keturunan bangsawan juga pemilik sah pusaka Mushaf Al-Quran Tua. Ia juga mengungkapkan berdasarkan pencocokan kronologis sejarah, penuturan pelaku sejarah, dan juga hasil penelitian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Al-Quran Tua diperkirakan berusia 1000 tahun. Abdul Rahim Yapono, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ketika melihat Mushaf Al-Quran Tua, menuturkan bahwa situs ini mirip dengan Al-Quran yang tersimpan di Mesir. Hal ini dilihat dari papyrus bahan kertas pada zaman kuno, kemudian bentuk kaligrafi dan warna tintanya, sehingga layak diklaim sebagai Mushaf Al-Quran tertua di Asia Tenggara, bahkan satu-satunya di benua Asia sebagai situs peradaban Islam. Namun sampai sekarang tidak diketahui kulit kayu apa yang dipakai di Al-Quran Tua ini. Masyarakat Alor percaya Al-Quran Tua memiliki kekuatan supranatural yang mampu menarik minat pengunjung dari berbagai daerah. Nurdin Gogo berharap Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor lebih memperhatikan situs-situs budaya yang ada di Alor, juga turut mempromosikan situs budaya yang ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.